Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pada hari ini, pada kesempatan ini saya akan coba untuk membahas atau mentalaah yaitu tentang kitab Mahabbah. Seperti ini. Mohon maaf terlihat agak terbalik tulisannya ya. Ini hanya tipis saja, hanya kitab kecil, tapi satu-satunya menurut saya yang judulnya Mahabbah, kitab Mahabbah dalam artian ilmu hikmah, itu hanyalah kitab ini saja. Kitab ini walaupun tertulis dalam tulisan Arab seperti ini, tapi sesungguhnya ini menggunakan bahasa Jawa, atau ini disebut pegon atau huruf Jawi. Nah, ini saya dapatkan pada sekitar tahun 1987 di Semarang. Kalau itu saya ceritakan panjang lagi nanti ceritanya, kita nggak fokus di situ. Hanya saja saya ingin menyampaikan bagi mereka yang menyukai wawasan pengetahuan tentang ilmu pelet atau ilmu pengasihan, yang dalam bahasa Arabnya disebut Mahabbah, maka kitab ini bisa menjadi referensi. Dan konten ini saya buat bukan untuk ijazahan, tapi semacam studi, yaitu untuk menambah wawasan tentang pengetahuan pelet atau Mahabbah. Nah, kita mulai dari keterangan di depan. Tapi sebelum saya ingin menyampaikan, saya akan membagi konten ini ke dalam beberapa bagian, karena untuk menjelaskan bab demi bab isi dari kitab ini adalah berdasar sesuai pengalaman saya pribadi. Kita mulai dari judulnya terlebih dahulu. Kitab Mahabbah kangge mahabbah khusus utawi umum. Kitab Mahabbah yaitu untuk mahabbah khusus dan umum. Nah, dari judulnya saja ini adalah judul yang sangat bijaksana. Kalau kita terjemahkan secara vulgar, maka yang disebut dengan mahabbah khusus itu adalah pelet. Kemudian mahabbah umum itu adalah pengasihan. Nah, seperti itu kondisinya. Tapi karena beliau yang menghimpun dan membuat kitab ini, yaitu Kaserat Dening Al-Fakir Zahwan Anwar. Jadi ini ditulis oleh, pembahasannya menyebut beliau sebagai Al-Fakir ya, artinya Al-Fakir itu yang tidak memiliki apa-apa, maksudnya ya. Pernyataan bahwasanya beliau adalah tidak menyombongkan dirinya. Padahal beliau ini adalah seorang kiai. Jadi aslinya Kiai Haji Zahwan Anwar. Nah, ini disebutkan dari daerah Ngemplak, Margoyoso, Pati. Jadi beliau yang membuat kitab Mahabbah ini adalah dulunya punya pesantren. Saya pernah menyelidiki tentang keberadaan beliau, karena beliau ini sudah lama almarhum. Estimasi perkiraan kitab kecil ini dibuat mungkin di sekitar tahun 60-an atau 70-an, atau mungkin sebelum itu, yaitu di tahun 50-an. Nah, saya mencari informasi karena hasil karya Kiai Haji Zahwan Anwar tentang ilmu hikmah ini sangat banyak dan diterjemahkan oleh mungkin murid-murid beliau, atau walau alam mungkin yang ada hubungan dengan beliau, entah itu muridnya murid beliau atau mereka yang kebetulan memiliki ijazah dan punya
kitab-kitab karangan beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini masih asli bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pesantren beliau Ki Haji Zalwan Anwar di Ngemplak ini sudah tidak ada, sudah rubuh. Nah, ini hal yang biasa kalau menurut saya. Kalau ada sesuatu ya, terutama bagi kiai-kiai yang menonjolkan ilmu hikmah, memang seperti itu. Walaupun mungkin terjadi alih generasi ya, mungkin murid-murid beliau ada yang membuka pesantren yang kita belum ketahui di mana adanya, tapi pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu hikmah saat ini ada banyak. Nah, itu ya, kita tidak bahas panjang lebar lagi tentang hal itu. Kita akan mulai membahasnya dari kata pengantarnya ini ya. Jadi sebelum masuk ke materi isi di sini, isinya ini dibagi dalam 17 bab di situ ya, bab kaping 1 sampai kaping 17. Nah, seperti ini. Jadi dalam kitab ini mengandung 17 bab. Itu tadi, ada yang berupa ilmu pelet, ada yang berupa ilmu pengasihan, ada yang berupa di sini wifik atau wafak atau rajahan, ada yang berupa amalan. Di dalam kitab inilah terdapat ilmu yang sangat fenomenal, yaitu Mahaba ayat 5. Mahaba ayat 5 yang saya viralkan dulu awal mulanya melalui tulisan saya di kisawung.blogspot.com. Tapi saya bisa menjelaskan ini setelah saya terlebih dahulu mendapatkan informasi tentang ayat 5 ini, bukan dari kitab ini dulu awalnya, tapi dari guru saya Tempu Usigeni. Lalu kemudian tahun 87 baru saya bertemu dengan kitab ini, menjelaskan perjalanan saya sebelumnya dari tahun 85 semenjak saya berjumpa dengan Tempu Usigeni. Ternyata setelah saya lihat di dalamnya ini ada 17 bab, ini luar biasa isinya. Nah, mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Punika kitab isinipun nerangaken bab mahabbah. Nah, ini langsung saya terjemah saja ya. Jadi ini kitab isinya adalah khusus tentang penjelasan apa itu mahabbah. Bisa juga dikatakan sebagai pengasihan. Yaitu pengasihan itu dasarnya ialah, nanti saya sebutkan di dalam kitab ini ada yang berupa ayat Quran dan ada kalanya dari asma dan ada kalanya dari wifik. Nah, di sini kembali kita harus menyikapinya dengan bijak. Apa maksudnya itu mahabbah yang diambil dari ayat Al-Quran? Nah, begitu ya. Artinya di sini dimaksudkan apabila kita mengambil mahabbah itu dari ayat Al-Quran, maka itu supaya justru untuk menambah keyakinan kita kepada kebesaran Allah, bahwasanya tiada yang mustahil bagi Allah. Misalnya apabila kita ditolak oleh seorang yang kita idamkan, tentu kita akan sakit hati, dan apabila kita tetap ingin bersama dia adalah hal yang mustahil. Nah, untuk membuat itu menjadi tidak mustahil, maka diambillah keberkahan dari ayat Al-Quran untuk hal tersebut dengan satu
resiko tanggung jawab ialah apa yang kita berbuat itu kita harus mau bertanggung jawab dengan menikahinya. Tapi ingat, walaupun kita sudah menikahinya, bukan berarti kita memilikinya. Mungkin bisa kita putar akal pikirannya, tapi hati dan perasaan dia adalah tetap rahasia Allah. Itu yang tidak bisa kita ambil dengan melakukan mahabbah atau pelet. Jadi nanti ini ada kajiannya lagi ya. Ini kan apabila ingin memaksakan kehendak kita, karena sebagai manusia kita punya kehendak-kehendak, dan Allah membiarkan kita dengan kehendak kita itu ya. Nah ini tapi nanti panjang lagi, cuma saya ingin menjelaskan kenapa kok ada dari ayat Al-Quran. Nah itu membuat mustahil menjadi tidak mustahil. Dikembalikan kepada kemampuan itu adalah milik Allah, kita mengambil keberkahannya. Kemudian ada yang diambil dari asma. Apa itu asma? Asma itu adalah nama-nama suci yang diyakini bermanfaat, berfaedah untuk mendatangkan hajat dan kebutuhan kita dengan seizin Allah. Asma-asma itu juga dari asma-asma Allah, atau dari nama-nama orang-orang suci, yaitu para wali misalnya. Kemudian ada dari nama-nama rahasia yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian ada lagi dari wifik. Apa itu wifik? Wifik itu adalah wafak atau merupakan rajaan atau raja-raja. Nah itu ya. Jadi bagi mereka yang payah untuk mengamalkan, nggak punya waktu, maka pakai wifik. Karena wifik itu hakikatnya adalah berisikan doa yang dituliskan. Doa-doa yang berupa simbol yang dituliskan lalu dibawa-bawa. Nah itu adalah wifik. Atau kata lainnya adalah konversi dari kata atau konversi dari kalimat kepada bentuk numerik atau bentuk simbol huruf-huruf yang dalam bahasa kerennya saat ini disebut sebagai magic square. Magic square kalau dalam istilah orang barat, kalau dalam istilah di India itu disebut yantra, kalau di Thailand disebut yan, begitu ya. Nah itu adalah shortcut, dan apabila kita membawa wifik itu bebas, kita mau kemana saja, tidak ada pantangan masuk ke dalam toilet ataupun pada saat kita berada di tempat-tempat yang tidak semestinya, tempat-tempat yang kotor gitu ya. Nah itu semua menurut kajian zaman awal tadi, itu semua yang dari ayat, yang dari asma dan dari wifik adalah diambil dari kitab-kitab para ahli hikmah yang dari zaman dulu ya, ahli hikmah yang dari zaman dulu. Dan kitab-kitab itu sudah saya mohonkan ijazahnya dari para guru-guru beliau. Nah kemudian di sini beliau ada mengatakan, jadi bagi para pemilik kitab ini secara otomatis itu sudah dapat ijazah am atau pengijazahan secara umum. Jadi beliau ikhlaskan. Itu artinya kalau kita memiliki kitab ini yang asli seperti ini, maka kita berhak mengamalkan karena sudah dapat ijazah. Tapi kalau ini dikopi, maka pernyataan tentang ijazah beliau menjadi tidak bermakna, tidak berjalan. Kecuali kalau kita minta dukungan dari para guru-guru yang punya sanad, nah lalu kita kemudian diijazahkan untuk
mengamalkan ini. Nah, karena kita sudah punya sanad, maka kita pun bisa berhak untuk menjazakan ini lagi. Kalau ini di copy, dia tidak ada hak. Tidak ada hak di sini maksudnya apabila nanti ini diamalkan untung-untungan berhasil, untung-untungan tidak berhasil. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya. Para sederek ingkang kersa ngamalaken. Jadi siapapun saudara-saudara yang mau mengamalkan apabila qabul atau boten menika. Jadi misalnya ini apabila Anda mengamalkan ini mau berhasil atau tidak berhasil, itu semua kembali kepada izin Allah. Di sini ya artinya kalau Anda amalkan ini kembali pada Allah, terserah Allah mau dikabul atau tidak. Bukan berarti punya ini udah langsung jos ya. Cuma saya berpikiran lain, sebab ini kitab hanya tipis saja, isinya 17 bab. Jadi ini artinya 17 bab ini sudah pilihan. Artinya ada 17 item, 17 poin tentang mahabbah. Dan ilmu mahabbah dalam kitab-kitab hikmah itu tersebar banyak. Kenapa beliau hanya memilih 17 saja? Di sini ada dalam tanda kutip sesuatu yang menurut saya ini sebenarnya mujarobah. Apa itu artinya mujarobah? Mujarob atau mujarab, yaitu hal-hal yang sudah banyak dibuktikan kemanjurannya. Tapi karena beliau adalah seorang kiai, kemudian mengembalikan lagi kepada kersa Allah, saking kersaning Allah. Itu adalah merupakan sikap mental kita, ya. Nggak boleh kita takabur. Kita boleh sepenuhnya yakin, tapi tidak boleh memastikan ini pasti berhasil. Seperti itu. Sehingga takutnya nanti dikhawatirkan masuk frekuensi setan, lalu kita akan merebut istri orang, kita akan merebut haknya orang, kita akan merebut anaknya orang. Artinya nanti adab kita menjadi sirna. Ilmu tanpa adab ini adalah hal yang sangat membuat banyak ulama yang mengatakan kita apalagi pakai ilmu ini tetap harus punya adab, punya etika, punya rem, punya kontrol, ya seperti itu. Makanya saya membahasnya ini ya, saya membuka tentang kitab ini, tapi saya akan tetap mengiringinya dengan rambu-rambu adab, ya seperti itu ya. Beliau juga menuliskannya di awal pemulaan di sini. Nah, ini kita lanjut bab kaping 1, yaitu bab pertama. Sinten tiang yang mahawas bismillahirrahmanirrahim. Siapapun orangnya yang mengamalkan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu sebanyak 786 kali pada air, kemudian air tersebut diminumkan kepada siapapun target misalnya, mongko tiang kang nginum wau toya saged welas asih datang tiang kang mawas. Jadi air segelas air putih, atau kita ambil aqua ya, air mineral yang di gelas itu, nggak usah dibuka plastiknya, langsung saja dibacakan bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Setelah itu kemudian diberikan kepada target untuk diminum. Menurut keterangan dari bab 1 kitab mahabbah ini, itu saja sudah bisa membuat dia dengan izin Allah menjadi kasih sayang kepada kita. Itu bahasa halusnya ya. Jadi disebutnya ulas asih datang tiang kamawas, ya akan belas kasih. Kalau menurut saya
tidak hanya sebatas belas kasih. Itu terpelet, itu jelas terpelet. Sekali lagi saya sampaikan, bukan mengijazahkan cara ini untuk Anda coba, tapi untuk wawasan saja. Untuk wawasan saja. Hanya cukup dengan bismillah kita bisa membolak-balikkan akal pikiran orang. Yang tadinya tidak suka kepada kita menjadi suka, yang tadinya benci menjadi senang. Seperti itu. Jadi tidak perlu payah menggunakan minyak pelet. Cukup dengan bismillah kena. Yang membuktikan kalimat bismillah itu luar biasa bagi mereka yang punya keyakinan di situ. Nah, nanti tapi beliau mengatakan ini nanti bisa jadi manjur atau tidak, kembali kepada diri kita lagi, ya, kembali kepada izinnya Allah. Kepada diri kita adalah keyakinan kita. Kalau dalam bahasa kami di Sumatera, putus ma'rifat, nggak ada yang mengamalkan itu. Ma'rifatnya kuat, tidak dia mengamalkan itu. Apa yang disebut putus ma'rifat? Yaitu positive thinkingnya dia. Kalau orang membaca ini tidak punya positive thinking, tidak punya kekuatan pikiran yang cukup baik, itu sia-sia. Ya, seperti itu. Jadi apabila pikirannya kuat, yakin, maka jadi. Jadi kalau kita pakai pemahaman-pemahaman bahwasanya Allah itu akan mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku, ini kan kalam Allah, bismillah. Apabila kita menyangkakan bismillah ini adalah kalam Allah yang luar biasa, maka Allah ikuti seperti itu. Dan apabila kita di sini kemudian melaksanakannya dengan 786, ini simbol. Dari mana 786 nanti ada penjelasannya. Kenapa harus 786? Itu frekuensi. Kenapa harus pakai frekuensi? Sama kalau kita membuka channel TV atau channel radio, kalau kita frekuensinya atau channelnya tidak pas, tidak clear dia suaranya yang kita dengar atau visualnya, tidak dapat. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mohon disikapi dengan bijak sebagai wawasan pengetahuan kita. Siapa tahu dengan apa yang saya sampaikan ini membuka wawasan Anda, tercerahkan, mendapatkan suatu ilham atau apapun untuk kemanfaatan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.